Sepak bola Kelurahan Jatiwangi dalam acara silaturahmi bersama para pendukung dan simpatisan. Sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? Iqbal Dina. Gerindra, partainya Presiden. Yang kami hormati Ketua Partai Prima, mohon berdiri Pak. Yang kami hormati Ketua Partai Gelora, dan yang kami hormati Ketua Partai PBB Kota Bima, Pak Samsudin. Dan hadir juga di tengah-tengah kita abang kita, anggota DPD Provinsi Bang Harwoto. Dan yang kami hormati para alim ulama, ketua RT, pemuda yang ada di Jatiwangi dan Jati Baru pada malam hari ini. Kalau pada saat saya mengatakan Iqbal Dinda, jawabnya menang, menang, menang. Setelah itu baru kita takbir ya. Sama-sama ya. Iqbal Dinda! Iqbal Dinda! Iqbal Dinda! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Barusan kita berdialog dengan satu cipta. Komitmen kita di tanggal 27 November, siapa menangkan Iqbal Dinda? Siapa menangkan Iqbal Dinda? Siapa menangkan Iqbal Dinda? Sebagai hadiah teristimewa untuk Kelurahan Jatiwangi, saya berbicara sebagai Ketua DPRD Kota Bima. Di tahun 2024 ini, saya ucapkan terima kasih kepada BWS yang telah menggelontorkan anggaran sebesar 160 miliar untuk normalisasi sungai Kali Jatiwangi dan Melayu di tahun 2024 ini. Dan di tahun 2024 ini, Kota Bima mendapatkan anggaran sebesar 170 miliar untuk pembangunan rumah sakit yang ada di Kota Bima. Sehingga Kota Bima bisa sejajar dengan kota dan kabupaten lain yang ada di Nusa Tenggara Barat. Siapa menangkan Iqbal Dinda? Siapa menangkan Iqbal Dinda? Siapa menangkan Iqbal Dinda? Kabarkan kepada kekasihmu, kabarkan kepada saudaramu, kabarkan kepada pacarmu, kabarkan kepada janda-janda, kabarkan kepada janda-janda untuk memilih Iqbal Dinda. Terima kasih. Ayo semangat dulu. Iqbal Dinda. Ya, terima kasih karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan orang tua dan segenap sesepuh, kemudian yang kami banggakan tentunya Bapak Lalu Muhammad Iqbal selaku calon gubernur, kemudian anggota DPRD Provinsi Bapak Harwoto, kemudian yang saya hormati Ketua Gerindra Kota Bima, Ketua PBB, Ketua PAN, kemudian Ketua Golkar Kota Bima, juga hadir dari Gelora dan Prima. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam hari ini Pak Iqbal meminta Mada membuka penyampaian terlebih dahulu karena beliau sangat menikmati bagaimana gegap gempita berbinar-binarnya masyarakat Kota Bima yang menanti kehadiran beliau. Bapak Ibu, sebenarnya beliau belum terjadwal untuk kampanye di kota. Beliau perjalanan dari Sumbawa sejak Sabtu, kemudian di Dompu dan tiba tadi malam. Madarho meminta satu titik di kota dan beliau mengamini untuk melaksanakan
kegiatan di Jatiwangi pada malam hari ini. Tentunya tadi sudah disampaikan, beliau mengambil Mada sebagai calon wakilnya karena beliau sangat berkeinginan maju bersama calon yang merupakan keterwakilan dari Bima dan Dompu. Karena perhitungan beliau, bila digabungkan 2 kabupaten dan 1 kota ini, bila bisa mendapatkan suara yang mayoritas, maka Pulau Sumbawa dapat dimenangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak lain kehadiran Madaroho menguatkan akan kehadiran baliho, poster, pamflet yang sudah terpampang. Sejak kami melaksanakan sosialisasi dari awal tahun sampai dengan pendaftaran, penetapan, dan pengundian nomor, sehingga kehadiran Madaroho MNGAD tidak lain dan tidak bukan. Madamai sebagai Iwarweki Itadoho, sebagai Anancore, sebagai keluarga besar Itadoho, Mada hadir bersama Bapak Lalu Muhammad Iqbal untuk memohon doa dan dukungan dari seluruh keluarga. Tengah kami bantu Madaroho. Tanggal 27 coblos nomor. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Panwas Kota Bima yang sudah mengawal kegiatan kampanye kami paslon nomor 3 pada Pilkada Gubernur tahun 2024 ini. Sekali lagi seluruh keluarga, selepas kegiatan kampanye ini, mari kita bergandengan tangan, mari kita perkuat dukungan yang ada dan jangan pernah merasa puas dan lupa diri dengan euforia kampanye. Tetapi tugas kita memastikan bahwa setiap pemilih Iqbal Dinda dipastikan datang ke TPS berbondong-bondong untuk mencoblos dan memenangkan nomor. Jadi ada jargon kalau Iqbal Dinda, 1 dibuka, 2 dilihat, 3 di. Ibu-ibu sekali lagi, 1 dibuka, 2 dilihat, 3. Palain nengkahi kena enak di TPS re. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekali lagi semoga perjuangan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari di tengah-tengah ikhtiar kita, mari kita perbanyak doa dan zikir agar sekali lagi kita semua senantiasa diberikan kemudahan di dalam meraih kemenangan sampai dengan tanggal 27 November yang akan datang. Kami persilakan kepada Bapak Lalu Muhammad Iqbal untuk melengkapi. Tidak lengkap hanya memandang wajahnya, tidak mendengar suaranya. Betul? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, calon wakil gubernur NTB, putri kebanggaan Daim Bojo, Ibu Indah Damayanti Putri. Saya saja bangga sama beliau, apalagi Daim Bojo harus lebih bangga dari saya. Para pimpinan partai koalisi Gerindra, PBB, dan ketua DPRD yang juga pimpinan PAN dan sekaligus pimpinan partai koalisi, ada sahabat saya dari Partai Gelora dan Partai Prima juga hadir di sini, dan Golkar bahkan diwakili oleh anggota fraksi DPRD Provinsi NTB Pak Arwoto. Terima kasih sudah hadir. Para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi saya yakin beliau-beliau ini jarang terlibat di dalam politik gitu setelah pensiun gitu. Tapi malam ini demi Iqbal Dinda beliau turun gunung dan ikut hadir di sini bersama kita. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati,
Pertama, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih Naim Bojo yang sudah mengizinkan Ibu Dinda untuk maju bersama saya di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 ini. Kalau tadi Ibu Dinda sempat menyebut bahwa alasan saya mengambil beliau adalah karena kalau dijumlahkan suara kabupaten dan kota ini jumlahnya cukup besar. Sebetulnya itu nomor 10. Yang paling penting buat saya adalah sejak awal saya berniat untuk maju menjadi gubernur, saya sudah istikharah, saya sudah tanya semua orang soleh, dan saya sudah memutuskan wakil saya harus dari Daun Putih. 23 tahun kita tidak lihat orang Bima di pendopo. Insya Allah mulai setelah tanggal 27 orang Bima akan masuk pendopo lagi. Yang kedua, saya mau memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang belum pernah bertemu langsung, mungkin hanya lihat di Facebook, di TikTok, di baliho. Paling tidak dengan memperkenalkan diri sekarang ini, besok-besok kita ketemu tengah jalan, saya nggak dikira Cina mualaf lagi gitu ya. Jadi saya ini asli Lombok Praya. Cuma sejak kecil memang saya merantau dari usia 14 tahun. Orang tua saya mengirimkan saya ke pondok pesantren. Lalu saya melanjutkan S1 dan S2 di Pulau Jawa. Lalu melanjutkan S3 di beberapa universitas di Eropa. Dan terakhir tahun 2019 Presiden RI memberikan saya kepercayaan untuk menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Republik Turki. Tadi seperti disampaikan oleh dua tokoh partai kita tadi, saya memang sudah bulat tekad saya untuk mundur meninggalkan karir yang sudah 28 tahun saya bangun demi NTB. Ini adalah tekad saya. Ini adalah sebuah ikhtiar untuk mewakafkan diri saya kepada NTB. Saya merasa sudah tidak ada lagi yang saya cari dalam hidup ini. Semua sudah selesai. Karir yang paling tinggi semua sudah saya capai. Fasilitas kedudukan lebih tinggi daripada gubernur juga sudah saya capai. Yang belum adalah kepuasan batin saya untuk mengurus kampung halaman saya. Dulu tahun 1993 Bapak Ibu sekalian, nenek saya meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia tersebut saya menyaksikan bagaimana ribuan orang datang ke kubur mengantarkan beliau. Tiap malam 9 hari ribuan orang datang untuk membaca Al-Fatihah, Yasin, Tahlil buat beliau. Di situ saya bertanya kepada diri saya sendiri, besok kalau saya mati kira-kira berapa orang yang mengantar saya ke kubur gitu. Berapa orang yang akan membacakan saya Al-Fatihah. Disitulah saya berikrar, suatu saat nanti di puncak karir saya, saat saya sudah cukup pengetahuan, cukup pengalaman, cukup jaringan, insya Allah saya akan pulang dan mewakafkan diri saya untuk kampung halaman saya. Dengan harapan hanya satu, harapannya suatu saat saya mati banyak orang yang ngirimin saya Al-Fatihah gitu. Saya sekarang mau cerita prosesnya. Saya minta izin kepada Pak Prabowo 3 kali untuk pulang. Pertama saya minta izin, Pak boleh nggak saya pulang? Beliau bilang, waktu itu belum pileg, jadi belum pilpres gitu. Beliau bilang, jangan dampingin saya di pusat saja gitu. Yang kedua setelah pileg saya minta izin lagi. Beliau sampaikan jangan saya ada penugasan khusus di Kementerian Luar Negeri, karena waktu itu saya masuk salah satu calon Menteri Luar Negeri. Dan yang ketiga kalinya saya sampaikan ke beliau, Mr. Presiden, saya bilang, ini bukan masalah posisi, bukan masalah jabatan, ini masalah panggilan jiwa. Saya sudah puluhan tahun menunda panggilan jiwa ini, dan hari ini saya ingin menyegerakan niat baik ini dengan maju di Pilkada Gubernur. Untuk menghibur perasaan Bapak Ibu berdua, saya mau cerita sedikit tentang dialog saya dengan Pak Prabowo. Berkali-kali saya terlibat dalam diskusi yang sangat intim personal dengan beliau gitu. Tapi ada satu hal yang selalu muncul di dalam pembicaraan saya dengan beliau. Beliau tidak pernah lupa
bahwa 4 kali beliau maju dalam Pilpres, beliau tidak pernah kalah di NTB. NTB selalu bersama beliau dalam suka dan duka. Saat beliau di oposisi, NTB berpihak kepada beliau. Saat beliau di pemerintahan, NTB juga berpihak kepada beliau. Beliau sampaikan ke saya, Pak Iqbal, di NTB saya selalu menang besar. Saya berhutang budi pada orang NTB. Itu kata beliau. Yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, bayangkan presidennya Prabowo, gubernurnya adalah Iqbal Dinda. Bayangkan betapa mudahnya siapapun yang akan jadi menteri adalah teman kita gitu. Betapa mudahnya kita meyakinkan beliau, meminta, Pak, provinsi yang selama ini mendukung Bapak tidak pernah tidak selama 4 kali ini membutuhkan bantuan. Karena kami sekarang masih 10 provinsi termiskin di Indonesia. Kami butuh bantuan Bapak untuk bangkit bersama supaya NTB ini benar-benar makmur dan mendunia. Saya yakin beliau pasti akan dukung. Jadi kalau selama ini Kota Bima, Kabupaten Bima hanya dipikirkan oleh wali kota dan bupati, bayangkan bagaimana makmurnya dipikirkan oleh wali kota, dipikirkan oleh bupati, dipikirkan oleh gubernur dan wakil gubernur, dan dipikirkan oleh presiden. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 27 November nanti, Bapak Ibu mau milih atau tidak pilih, mau milih siapapun, pasti setelah tanggal 27 November akan ada gubernur. Nah, daripada gubernurnya bukan saudara kita, lebih baik pilih saudaranya, Bu Dinda di sana. Nomor 2-nya Bu Dinda. Jadi, pasti akan ada gubernur. Pertanyaannya, siapa yang akan jadi gubernur? Harapan kita, yang jadi gubernur adalah paket yang ada orang Bimanya. Setuju? Serius? Alhamdulillah kalau serius kalau gitu. Jadi sekali lagi jangan lupa tanggal 27 November semua harus keluar. Semua harus keluar. Tidak cukup hanya dengan mendukung di dalam hati. Tetapi pada tanggal 27 November semua orang harus keluar dari rumah mencoblos. Dan tidak ada orang yang boleh dan tidak ada yang boleh keluar sendiri. Semua harus keluar berduyun-duyun, membawa teman-teman, membawa tetangga, membawa keluarga, dan mengajak untuk memilih Iqbal Dinda. Baik, kalau gitu sekarang kayaknya sudah semangat sekali. Jadi sekarang ayo berdiri dulu kita yel-yel dulu. Nanti kalau saya bilang siapa kita, Iqbal Dinda. Kalau saya bilang Iqbal Dinda, menang. Kalau saya bilang Kota Bima, kawal sampai menang. Oke? Siapa kita? Iqbal Dinda. Iqbal Dinda, menang. Kota Bima, kawal sampai menang. Sekali lagi terima kasih. Saya silakan duduk. Sekali lagi terima kasih atas sambutan hangatnya di Kota Bima. Terima kasih atas kebaikan dan sambutan hangat Kota Bima kepada saya. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di Bima adalah saya orang Lombok, tapi saya berjanji kepada Bima bahwa saya akan urus Bima seperti saya mengurus kampung halaman saya sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.